Saat kaum muslimin terpukul mundur, ia berkata, "Wahai Ansor, jangan ada salah seorang dari kalian terpikir untuk pulang. Tidak ada Madinah bagi kalian hari ini. Yang ada hanyalah Allah semata dan mati syahid." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai muslimin yang diberkahi Allah serta Rasulullah, izinkanlah saya menyampaikan sebuah kisah nyata yang jadi biasa karena kita menutup mata. Kalaulah Al-Barra bin Malik ini ada di sekitar kita, mata manusia tidak akan mau melihatnya dan selalu berpaling darinya. Karena penampilannya yang berambut kusut, kurus dan lusuh berdebu. Namun siapa sangka dia punya nyali besar dan juga keberanian. Kita awali kisah sahabat ini dari sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Bangsa Arab di beberapa wilayah berbondong-bondong murtad meninggalkan agama Allah. Kepemimpinan kala itu diamanahkan kepada orang terbaik nomor 2, Abu Bakar As-Siddiq dalam sejarah Islam. Kita bersama tahu, pada masa kepemimpinan Umar, mulailah Islam menyebar luas. Ujian yang harus dihadapi Umar adalah banyaknya rakyat yang beraneka ragam. Namun, berbeda halnya pada masa Abu Bakar. Pada masanya, beliau harus menghadapi orang-orang munafik dan murtad. Ia juga menghadapi banyaknya nabi palsu. As-Siddiq menghadapi fitnah ini dengan menyiapkan 11 panji komando. Lalu ia kirim ke penjuru Jazirah Arab guna mengembalikan orang-orang murtad ke jalan kebenaran dan memerangi mereka yang menyimpang. Orang-orang menyimpang tersebut ternyata sudah memulai rencana makar untuk menggulingkan kekuasaan, dan orang-orang murtad yang paling besar kekuasaannya dan yang paling besar anggotanya pada saat itu adalah Musailamah. Awalnya Musailamah berhasil memukul mundur pasukan muslimin, maka kemudian As-Siddiq mengirimkan pasukan kedua yang akan dikomandoi oleh Khalid bin Walid. Dan Al-Barra bin Malik adalah salah satu pemberani di garda terdepan pasukan itu. Kedua pasukan ini bertemu di bumi Yamamah. Perang itu berlangsung sengit, tetapi sudah terlihat keunggulan pasukan Musailamah mampu menerobos maju hingga kaum muslimin merasa terpukul dan mundur. Pada saat itu, kaum muslimin merasakan bahaya yang sangat besar, bahwa jika mereka kalah pada hari itu, maka niscaya Islam tidak akan pernah tegak setelah hari itu. Saat itu, Khalid menata ulang posisi pasukannya, memisahkan posisi Ansor dan Muhajirin, posisi orang-orang pedalaman, dan menyatukan antara anak dan bapak di bawah satu panji mereka, supaya mereka saling bersemangat dan menunjukkan kepahlawanan. Al-Barra melihat kaumnya lalu berteriak, "Wahai Ansor, jangan ada salah seorang dari kalian berpikir untuk pulang ke Madinah. Tidak ada Madinah bagi kalian hari ini. Yang ada hanyalah Allah semata dan mati syahid." Maka ia bergerak maju. Badan yang kurus kecil mampu bergerak dengan cepatnya merebas banyak musuh, menerobos membelah barisan musuh. Melihat itu, pasukan Musailamah gentar dan mundur. Mereka terus mundur sampai ke sebuah benteng yang sekarang dikenal sebagai Benteng Kematian. Benteng ini sangat luas dengan temboknya yang sangat tinggi. Pasukan Musailamah terdesak masuk ke benteng itu dan mengunci gerbangnya. Sementara pasukan muslimin dihujani panah dari dalam. Melihat itu, pasukan Musailamah gentar. Mereka mundur dan terus mundur ke benteng yang sekarang dikenal sebagai Benteng Kematian. Benteng ini sangat luas dan temboknya tinggi. Pasukan Musailamah terdesak masuk ke benteng itu dan mengunci gerbangnya. Sementara pasukan muslimin dihujani panah dari dalam. Saat itu Al-Barra berkata pada kaumnya, "Angkatlah aku, lemparkan aku melewati tembok itu, akan kubuka gerbangnya untuk kalian."
Dalam sekejap, Al-Barra duduk di sebuah taman. Puluhan ombak mengangkatnya, maka seperti halilintar, Al-Barra bin Malik turun ke dalam benteng sendirian. Dia sendirian melawan banyaknya pasukan di dalam sambil bergerak ke arah gerbang untuk membukanya. Ia tetap kokoh walaupun ia menerima puluhan luka tebasan dan tusukan panah. Akhirnya terbukalah gerbang itu. Pasukan muslimin berhamburan masuk berbondong-bondong langsung menghajar musuh, sampai akhirnya Musailamah terbunuh dan Allah anugerahkan kemenangan untuk kaum muslimin. Al-Barra yang terluka parah saat itu ditemani Khalid bin Walid selama 1 bulan sampai ia sembuh. Ingin sekali ia mati syahid dalam medan perang, namun Allah masih belum mewujudkannya. Sampailah ia dalam penaklukan Tustar di Persia. Ia berdoa kepada Allah, memohon mati syahid untuknya dalam perang ini. Saat itu, orang-orang Persia bersembunyi di balik salah satu bentengnya yang tinggi. Kaum muslimin mengelilingi benteng itu. Pengepungan terjadi sangat lama. Namun, orang-orang Persia memiliki senjata pertahanan berupa rantai-rantai panas yang ujungnya ada pengait seperti kain. Orang yang terkena tusukan itu bisa diangkat ke atas. Terjadilah saat itu salah satu kail mengenai Anas bin Malik. Seketika itu pula Al-Barra memanjat lalu melompat menahan rantai panas itu dengan tangannya. Lalu ia berusaha melepaskan saudaranya sampai tangannya terbakar berasap. Ia tetap berusaha melepas pengait itu hingga akhirnya lepaslah pengaitnya. Al-Barra kemudian turun ke bumi dengan tangan yang hanya tinggal tulang, tidak ada daging di sana. Dalam perang ini Allah mengabulkan doanya agar Al-Barra mati syahid. Semoga Allah menjadikan wajah Al-Barra berseri-seri di dalam surga dan meridhoinya sebagaimana ia berjuang untuk agamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan, ternyata banyak ya kisah Islam yang menakjubkan dan seharusnya kita melestarikannya dengan cara diceritakan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita nanti tidak hanya mengenal fiktif dan dongeng belaka. Mereka juga bakalan mengenal apa sih pahlawan itu. Sekian cerita saya hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Ambil papan bawa paku. Paku dipukul dengan tembaga, maka cara kataku namanya juga manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.